Halo kaum intelektual sekalian. Wow, gila gila gila. Jadi guys, ada pepatah kuno mengatakan, pemerintah Konoha itu sibuk korupsi, rakyatnya sibuk nyolong besi. Jadi menurut saya pribadi, pepatah ini atau argumen ini sangat cocok dengan kejadian yang baru-baru ini menimpa jembatan Suramadu atau jembatan Surabaya Madura. Nah, ya, jadi pertanyaan, apa yang terjadi dengan jembatan Suramadu ini? Jadi, ada ABK sekitar 5 atau 3 orang yang nyolong tiang penyangga atau pancang jembatan Suramadu. Tidak hanya sekali, tapi sampai 21 kali coy. 21 kali nyolong di sana. Wow. Gila, 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 gila. Bayangkan bau jembatan dicuri, ya kemudian besi jembatan dicuri gitu. Ini sangat-sangat luar biasa sekali ya. Kenapa seperti itu? Apakah masyarakat kita itu kekurangan duit? Apakah masyarakat kita itu kelaparan gitu? Apakah karena pemerintah kita itu korup itu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi gini guys, saya tidak berpihak di sini ya, saya tidak berpihak pada pemerintah, saya tidak berpihak pada rakyat juga ya. Tapi gini, kalau menurut keyakinan saya, pemerintah yang bobrok itu dipilih oleh rakyat yang bobrok juga. Karena rakyat yang bobrok akan memilih pemimpin yang bobrok. Karena pemimpin itu bersumber daripada rakyat. Pemimpin itu tidak jatuh dari langit. Pemimpin itu bersumber dari masyarakat. Nah, itulah yang terjadi di jembatan Suramadu ini. Gila, bayangkan 21 kali pencurian guys oleh ABK, anak buah kapal lagi. Siapa yang nyuri? Orang mana? Ada sebagian yang berasal dari Gresik, ada juga yang berasal dari Bangkalan, Madura. Wow, gila, 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 gila. Saya tidak sedang memojokkan suku tertentu di sini ya, tapi ini berdasarkan data, berdasarkan fakta. Jadi kalau bantah, bantah ke data gitu. Ini menurut keyakinan daripada Kumparan. Jadi Kumparan mengatakan pelakunya itu ada yang berasal dari Bangkalan, ada yang berasal dari Gresik juga gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa masyarakat kita itu begitu nekat gitu ya? Menurut saya ini nekat yang nyata, sungguh nekat yang nyata, sulit gitu ya. Kehidupan kita itu sulit, mungkin karena sulitnya sehingga nyolong bautnya, nyolong besi jembatan dan sebagainya. Tapi gini guys, ya mohon maaf bagi saya tidak berpihak di video ini ya. Gini, kita itu kan sebenarnya kehilangan yang namanya jati diri. Kenapa kita kehilangan jati diri? Karena kita tuh suka nyolong dan kita tidak berpikir jauh bahwa kalau kita menghancurkan jembatan Suramadu itu maka itu kita itu menghancurkan masa depan kita. Bayangkan kalau misalnya ada keluarga kita lewat dari jembatan itu, kita ngambil besi dari sana. Apa enggak ini kita, apa enggak khawatir gitu? Kita kan nggak pernah merasa ya nanti kalau saya lewat dari sana ya, kalau keluarga saya lewat dari sana, gimana coba? Itu kan yang jadi pertanyaan kan. Tapi kan kita tidak pernah mempertanyakan itu karena apa? Karena kita mementingkan yang namanya kepentingan sesaat gitu ya, instan gitu ya. Ya, jadi kekurangan daripada bangsa kita itu ya, saya tidak menyalahkan pemerintah di sini ya, karena pemerintah itu bersumber dari rakyat. Jadi kalau pemerintahnya tolol, berarti masyarakat juga tolol gitu, karena mereka yang memilih masyarakat lah yang memilih pemerintah yang tolol itu. Jadi gini guys, kita itu kan masyarakat yang sangat-sangat pengen instan-instan ya, pengen kaya instan, kemudian pengen punya duit banyak ya, kita nggak suka berproses gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa kita suka yang instan-instan? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh ajaran agama gitu? Apakah dipengaruhi oleh doktrin tertentu gitu? Jadi menurut keyakinan saya, karena dari kecil kita tidak dididik oleh orang tua kita itu untuk berproses. Butuh yang instan-instan. Kita pengen yang instan-instan. Ya mungkin saja menurut dugaan saya, kita waktu kecil itu salah didik ya. Orang tua kita salah didik, kemudian ada juga yang terlalu keras, ada yang juga yang terlalu lembut, ada yang terlalu dimanja, dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga emosi kita nggak stabil. Nah, ketika emosi kita nggak stabil,
maka biasanya kita itu akan tidak sabaran gitu ya, nggak berproses. Ya harusnya emosinya kita stabil ya. Jadi gini, apakah ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama? Sangat. Jadi gini, jadi dalam tradisi agama tertentu itu kan ada istilah atau dogma atau doktrin yang mengatakan jangan pacaran karena pacaran itu haram, ya udah cepat-cepat nikah gitu. Nah, ketika mereka cepat-cepat nikah sebelum pacaran, sebelum mengenal satu sama lain, maka ya biasanya orang yang cepat nikah itu mereka itu kan tanpa persiapan biasanya. Ada juga yang pakai persiapan tapi tanpa persiapan. Mungkin dia belum siap jadi bapak, jadi ibu, ya, lalu dia jadi orang tua. Nah, dia nggak ngerti ngedidik anak gitu. Nah, ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama. Itu yang pertama ya. Ya, siapa yang mengatakan ini biasanya? Ya, pemuka agama. Jadi pemuka agama itu mempengaruhi kehidupan kita tanpa kita sadari. Karena banyak keputusan kita secara itu dipengaruhi oleh agama ya. Jadi pemuka agama itu mengatakan bahwa ya udah nggak usah lama-lama pacaran ya, langsung nikah aja gitu. Sehingga terjadi pernikahan dini dan kita menikah itu ya buru-buru gitu ya, tanpa mempertimbangkan secara matang gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian kita punya anak, nah dari anak kita ini kurang didik. Nah, kita nggak ngerti gitu. Bahkan orang tua di Konoha itu kan kalau misalnya punya anak itu, mereka nggak pernah yang namanya membaca buku. Nggak pernah. Kalau di luar negeri, orang tua lah yang sibuk baca buku, nyari referensi, nyari sumber-sumber ilmiah gitu ya. Bukan malah nyari TikTok, nyari Facebook, itu kan nggak ilmiah. Sesuatu yang ilmiah itu membosankan. Jadi yang kita dengar di TikTok itu cuma opini pribadi gitu ya, opini-opini, bukan berdasarkan penelitian. Jadi informasi yang kita dapat dari TikTok itu adalah informasi yang bias biasanya. Itu yang sudah didesain oleh algoritma. Kalau kita bicara tentang sains ya, data ilmiah itu, algoritma itu nggak menyarankan gitu ya video kita. Makanya video saya itu biasanya sepi kenapa? Karena saya selalu ngomong by data gitu. Jadi orang-orang berpikir apa sih data mulu, bosan tahu. Saya nggak di skip gitu. Ya masalah kita seperti itu ya. Bahkan nonton video durasi 10 menit juga bosan. Ya, jadi kita tuh fokusnya itu cuma 5 menit doang, nggak sampai 5 menit. Ya, skip, skor. Nah, gitu tuh harga kurang seperti itu. Kita kurang dalam konsentrasi kalau saya perhatikan. Kita itu cuma fokus 5 menit nonton selesai, udah. Ya, makanya video short itu sangat banyak di Konoha. Video short itu membanjiri ya video-video yang ada di Konoha. Walaupun saya juga termasuk ya, saya harus minta maaf sama yang nonton video ini, saya juga sering bikin video short. Kenapa? Karena itu permintaan daripada algoritma YouTube. Ya, itu tanpa kita sadari ya, mohon maaf bagi video yang saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Jadi, itu guys yang mempengaruhi. Ya, kita nggak siap jadi bapak, ya apa hubungannya dengan jembatan? Nanti ada hubungannya, telang ya. Jangan langsung ini dulu ya, bosan dulu gitu. Jadi, kalau kita jadi bapak orang tua itu, kita nggak bisa mendidik anak, lalu waktu kecil anak itu, kita tidak mendidik mereka untuk emosinya stabil gitu. Anak itu kan waktu kecil kan emosinya nggak stabil. Gimana kita menstabilkan emosi anak? Kalau emosi kita nggak bisa dikontrol gitu, kita kan nggak bisa kontrol emosi ini ya. Lalu anak juga seperti itu. Nah, nanti dia dewasa apa? Ya pengen yang instan-instan cepet gitu ya. Karena dari kecil emosinya nggak kekontrol gitu. Ada yang didik terlalu keras, ada yang terlalu lembut gitu. Macam-macam ya. Sehingga dia waktu gede ya, kalau misalnya dia nggak punya duit, ya udah kita nyolong besi aja. Nah, pikiran seperti inilah yang bikin kita itu mengambil keputusan secara instan, bukan berdasarkan pemikiran yang matang gitu. Sehingga kita melakukan kejahatan. Ya, jadi orang-orang yang melakukan kejahatan di Konoha itu rata-rata nggak semua ya, tapi ya mereka nggak bisa mengontrol emosi, susah mengontrol emosi. Ya, orang selingkuh itu karena apa? Karena nggak bisa mengontrol emosi. Jatuh cinta itu kan emosi. Marah terhadap orang lain itu kan emosi juga. Ya marah-marah di tengah jalan. Ngebunuh orang itu kan bagian daripada emosi juga gitu. Karena emosi nggak bisa kekontrol gitu. Itu yang jadi permasalahan. Apakah ada faktor lain? Ada banyak faktor ya. Tapi itu guys ya.
Kalau emosi kita nggak kekontrol itu, kita biasanya akan suka yang instan-instan. Nah, karena suka yang instan-instan, maka ya paling cepat nyolong kan, nyolong duit, nyolong besi, nyolong rayap, dan sebagainya. Pokoknya serba yang instan-instan. Pencuri itu pengen yang instan-instan, nggak mau berproses, yang capek berproses, apaan? Yang penting cepet gitu ya. Orang pencuri seperti itu ya. Ya, jadi itu yang jadi permasalahan ya. Kemudian selain itu, yang nyolong duit bukan nyolong duit ya, nyolong besi itu juga rata-rata beragama kok. Rata-rata mereka itu beragama, gak pernah tuh yang mereka mengatakan saya nggak beragama, nggak ada. Rata-rata beragama. Jadi itu artinya agama itu gagal bikin kita waras, gagal bikin kita berpikir rasional, berpikir kritis dan sebagainya. Ya seperti yang terjadi beberapa hari terakhir ini, yaitu nyolong besi, ya nyolong penyangga jembatan Suramadu, Surabaya, Madura. Ini sangat-sangat keterlaluan ya. Nah, selain itu gimana solusinya? Saya tidak hanya mengkritik ya. Solusinya itu, ya kalau kita punya anak ya, ini sebenarnya solusi yang sangat panjang sekali ya. Satu generasi itu harus kita tatar gitu. Ya kalau kita mau merubah bangsa itu nggak boleh 1, 2 hari, 3 hari, nggak. Tapi minimal satu generasi. Termasuk saya juga ya. Saya bukan bapak yang baik juga gitu. Saya juga punya anak, tapi ya kadang saya juga kurang kontrol emosi ya, tapi saya usahakan gitu. Bahkan sampai sekarang saya tuh baca buku tentang parenting gitu ya, kemudian nyari-nyari sumber ya, data dari seputar dunia parenting gitu. Itu pentingnya gitu ya. Kalau kita punya orang tua yang waras gitu, yang emosinya stabil gitu. Jadi lebih baik anak 2, 3 orang selesai ya, tapi fokus gitu ya, jangan terlalu banyak ya. Banyak tapi nggak keurus gimana? Kurang gizi, stunting dan sebagainya. Jadi orang-orang seperti ini kan biasanya kan orang-orang yang IQ-nya setara gorila gitu. Kalau saya perhatikan negara maju itu nggak ada tuh seperti ini. Negara maju itu kalau ngebobol itu ngebobol bank gitu ya, ngebobol Bitcoin gitu ya, ngebobol harta yang berharga gitu. Nggak pernah tuh ya sejarahnya eh, ngebobol sesuatu hal yang tidak bermakna gitu. Seperti ini ya. Apaan coba ya ngebobol besi itu kan untuk kepentingan kita bersama. Kalau keluarganya lewat dari jembatan itu, ya misalnya dari Madura misalnya nih, naik mobil misalnya, ya tiba-tiba jembatannya roboh gitu, ya besinya roboh, yang rugi siapa? Yang rugi kita juga kan. Itu yang jarang kita sadari ya. Saya tidak mengatakan ya suku tertentu suka nyari rongsokan, ya nyari rawa dan sebagainya, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi ini dari sudut pandang yang paling logis, ya kita itu setara gorila IQ-nya guys. Buktinya bawa jembatan di sikat tuh ya. Apaan gue bawa jembatan di sikat? Kurang kerjaan banget ya kan. Lu kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Saya berpihak pada kaum tertentu, suku tertentu ya. Saya berpihak pada kejujuran. Itu yang pertama ya, karena kita pengen cepat-cepat gitu ya. Nggak butuh proses. Jadi emosinya harus dikontrol dulu ya. Kemudian IQ kita juga kan IQ di bawah rata-rata kan. IQ setara gorila, makanya kita dikata-katain adalah bangsa setara gorila tanpa kita sadari. IQ itu di bawah rata-rata. Ya buktinya apa? Buktinya kita itu sangat-sangat suka ya, atau sangat susah untuk berpikir kritis. Kenapa? Ya lagi-lagi IQ kita itu setara gorila. Ya kalau kita IQ-nya tinggi, nggak mungkin ya. Ngapain nyolong baut jembatan, ngapain nyolong rayap ya kan? Itu yang jadi pertanyaan. Menurut kalian gimana ya? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih teman-teman. Saya kaum intelektual. Salam nasional.